bisa memikirkan, nggak sanggup kita. Karena segala yang baik itu adalah dari rencana Tuhan. Tuhan sudah rencanakan bagi kita semua yang terbaik. Dan saudara-saudara yang kekasih, rumah Tuhan adalah tempat Tuhan secara selama rumah itu ada, penyertaan terjadi dan pemberkatan Tuhan. Kita boleh beribadah dan memuji Tuhan. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti kita nyanyikan di dalam kita memasuki doa, bahwa kehidupan kita memang Tuhan mau cipta, Tuhan mau bentuk, Tuhan mau jadikan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Dan rencana Tuhan bagi kita adalah rencana yang baik. Kita dijadikan melebihi dari semua apa yang diciptakan. Walaupun pada hari yang pertama dia menjadikan terang, hari kedua bentangan, hari ketiga adalah biji-bijian, hari keempat matahari, bulan dan bintang, hari kelima semua binatang yang berkeriapan yang hidup dalam air, hari keenam ada juga binatang-binatang darat bersama dengan manusia. Semuanya itu akan lenyap. Langit dan bumi bersama isinya akan lenyap. Tetapi satu perkara, orang yang mengasihi Tuhan itu bukan lenyap. Jadi itu adalah kelebihan, saudara-saudaraku. Kalau kita hidup, kita sangat ditinggikan oleh Tuhan. Bahkan di dalam menjalani kematian sekalipun, kita dijadikan berharga. Sebenarnya sangat indah, saudaraku, kalau kita penuh pasrah kepada Tuhan. Sehingga bagai tanah liat, tidak ada perlawanan, tidak ada kekerasan. Orang yang mengerjakan tanah liat itu, enggak pun dia pakai besi, hanya pakai tangannya saja, tapi dia sudah menciptakan banyak. Apa yang dia inginkan, dia lakukan. Karena tanah liat itu tidak keras. Tanah liat itu menurut, saudara-saudaraku. Jadi itu bagi kita hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan dan hati yang sungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan. Dan ini adalah harus jadi hidup kita di akhir zaman ini, terlebih menghadapi situasi akhir zaman di mana kita menghadapi banyak ujian, cobaan dan tantangan. Dan kalau dalam kitab Wahyu itu begitu banyak tantangan bagi manusia, sampai-sampai orang tidak kuat dan mereka mencari mati, tapi tetap juga tidak mati lagi kalau udah masa terakhir.
mereka akan mengalami semua anggur murka. Tetapi itu sebabnya, saudaraku, kita beribadah, kita dengarkan firman. Kalau kita berserah, justru kita akan tetap menjadi yang mengalami sukacita di dalam Tuhan. Bejana yang sudah siap dibentuk dan dijadikan untuk menjadi alat yang mulia. Saya mau mengajak kita baca Kejadian pasal yang ke-28. Kita mau baca bergantian ayat 13 sampai dengan 22. Saya baca 13, saudara 14, nanti 22 kita bersama-sama. Kejadian 28 ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah dan akan mengembang seperti gunung, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika ia bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi aku mengambil batu yang dipakainya sebagai alat sembah dan mendirikan itu menjadi tebu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu berkata, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang tutup ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian yang untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku bersama kita, dan batu yang kuberikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu berlimpah seperti gunung kepadamu. Saudara-saudaraku, saya lihat indah rencana Tuhan bagi kita. Ya, itu sebabnya kalau kita nyanyikan nyanyian, apalagi kalau kita sudah dengar firman Tuhan, harus kita hayati dan menyanyinya. Beda dengan asal nyanyi, saudara-saudaraku, ya. Sedangkan orang tembang kenangan aja bisa menyanyi nangis, saudaraku, dia resapi, apalagi kalau kita dia firman Tuhan. Jadi di sini ya kita melihat betapa indahnya rencana Tuhan. Sama dengan nyanyian kita itu, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Nah, sampai situ saja. Jadi kita lihat di sini ya luar biasa, saudaraku. Tuhan berkata ya akan menyertai. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan
Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak, tanah tempat yang kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi tanah Kanaan itu adalah termasuk dari penyerahan satu keluarga kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan itu dalam rentetan ibadahnya Abraham, Ishak, dan sekarang apa yang kita baca ini adalah pengalaman Yakub. Ya, dan keturunanmu akan jadi seperti debu tanah banyaknya. Inilah saudara-saudaraku, termasuk saat ini kita dalam kekristenan ini, kalau hanya bangsa Israel sendiri secara suku itu masih bisa dihitung berapa tahun pun, tapi karena ini kekristenan, disitulah yang disebut seperti debu tanah. Jadi apa yang kita sering baca dalam suratan Galatia, Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia itu, dia berbunyi demikian, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kita ada di dalam ini. Kita walaupun bukan sukunya orang Yahudi, tapi karena kita milik Kristus, inilah yang menjadikan saudaraku, kalau disebut seperti debu tanah, itu yang tidak dapat terhitung. Ya, sama dengan Wahyu pasal 7 ayat 9, ada himpunan besar yang tidak dapat terhitung. Dan itu adalah juga di dalamnya kita yang percaya kepada Tuhan. Sebabnya kita harus perhatikan ini. Karena hubungan dari Abraham, Ishak, Yakub sampai keturunannya itu harus kita imani, harus mengerti, dan kita harus ada di dalam urutan itu. Walaupun kita sudah urutan keberapa, tetapi itu kita ada di dalam pertaliannya. Jadi keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau Tuhan memberkati kita, ya tinggal kita perhatikan saja saudaraku. Kita bisa juga mengembang. Dan kalau secara tempat ibadah kita nanti kalau mengembang ke sebelah, bisa saudaraku, tidak ada yang mustahil. Ini saudaraku kan, ini sudah ada kita mengimani firman. Jadi kita tidak asal-asalan lagi. Ya kita tinggal mau berdoa aja dan penuh penyerahan seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita akan perhatikan sungguh-sungguh iman dan tindakan mereka, supaya kita juga bertindak. Baru nanti kita mengalami perkembangan. Semua kita. Jadi rumah kita juga berkembang, kiri, kanan, muka, belakang, bisa. Nah, kalau ke atas nanti tingkat-tingkat sudah. Ya itu terserah Tuhan lah, ya kan? Tapi tidak ada yang mustahil.
Kalau sudah ibadah kita sanggup untuk mengklaim itu semua, ya Tuhan sudah janji. Ini, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang. Jadi engkau mengembang. Kita bukan hanya dalam keturunan itu saja, jadi mengembang. Ya, rumah kita juga, tanah kita juga, berkat kita juga bisa mengembang, saudaraku. Mengembang ke sebelah timur. Wah, ini. Jadi pertama ke timur, ke barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita juga harus siap-siap, saudaraku, dipakai Tuhan. Iya, supaya lewat kita juga berkat ini tidak berhenti, tidak stuck, tapi terus. Ini, saudaraku, ya. Jadi udah berkembang berapapun itu terserah Tuhan lah. Kita yang ranting yang keberapa, ya yang penting kita berserah. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Jadi bukan lagi kekuatan kita. Kita sudah sering mendengar kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengadakan, saudara-saudaraku. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Yang tidak kita bisa pikirkan, Allah bisa lakukan bagi kita. Ini, saudaraku, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi ada perjanjian Tuhan. Namun, saudaraku, dalam perjanjian Tuhan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ini harus ini. Kalau Tuhan kerjakan pekerjaannya, kita tidak mengerjakan pekerjaan kita, gagal juga, saudara-saudaraku. Jadi kerjasama. Tuhan mengerjakan, kita mau dikerjakan. Ya, tadi kita yang terutama penyerahan bagai tanah liat, siap dibentuk. Banyak tidak siap dibentuk, saudaraku. Satu, tidak setia. Kedua, bosan, tidak mau lanjut. Mudah, saudaraku, buyar. Ya, ketekunannya, kesungguhannya. Dan seperti anak sekolah, bukannya belajar, udah kemana dia main, ya. Pas dia waktu pulang sekolah, pulang dia ke rumah, seperti sekolah terus. Tahu-tahu nanti naik-naikkan kelas, boro-boro naik kelas. Nggak ada, saudaraku. Jadi mereka yang sungguh-sungguh, harapan bisa naik kelas. Jadi apalagi kita, saudara-saudaraku, ya. Jadi ada bagian Tuhan, Tuhan kerjakan. Ada juga bagian kita, penyerahan yang sungguh. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ini bukan takut seperti orang ketakutan, ada setan lah, ngerilah, sendirilah, tidak. Tapi ini, takut ini artinya jangan sampai keluar dari Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu bukan takut setan apa enggak. Takut akan Tuhan justru penyerahan. Takut akan Tuhan adalah menjauhkan diri dari segala apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Menjauhkan diri dari dosa. Itu yang dimaksud, saudaraku.
Dan jangan sampai kita tidak mengadakan pasrah kepada kehendak Tuhan. Ini yang harus ditakutkan. Tapi kita harus yakin, kita harus berserah dan setia sampai akhir apapun terjadi. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Kalau kita perhatikan saudara-saudaraku, ini semua firman Tuhan bukan kebetulan. Kenapa dia tidak ngambil kayu saja jadi bantalnya, batu yang diambil? Bagaimana batu kan banyak pasirnya segala macam, tapi kok ya itulah yang jadi bantalnya. Karena saudaraku, ya orang yang mendengarkan firman dan pasrah kepadanya dibangun di atasnya adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi di situ saudaraku. Jadi kalau disebut rumah Tuhan, kita nggak pernah mendengar dan melakukan firman, nggak ada. Nanti kita bisa bikin tubuh saudaraku. Tubuh peringatan adalah sejauh mana kita cinta kepada Tuhan. Matius 7 ayat 24, kalau ada yang bantu baca sebentar. Ayat 24. Yeah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Iya, jadi kita rumah di atas batu. Ya itu kalau kita ini rumah Tuhan, ya batulah bantal kita saudara. Ya, sebenarnya kalau tidur itu pasti nggak enak. Kita bantalnya aja empuk banget, ada yang dari spon, ada yang pakai segala macam manit, masih juga kadang susah tidur. Ini sunyinya. Ya, tapi ini ya enak sekali dia tidur sampai mimpi-mimpi. Nah itulah, jadi berarti ya, kepada firman Tuhan itu memang susah saudaraku, tapi kalau kita pasrah enak saudaraku. Ya, jadi orang yang mengasihi Tuhan pasti bisa. Tapi kalau kurang mengasihi Tuhan, buru-buru melakukan, mau datang saja, mau ibadah, mendengar saja, susah saudaraku. Ya, ya. Jadi itulah suasana rumah Tuhan. Dia berkata, tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jadi tempat yang terhilang, rugi. Tapi jadi Betel, rumah Tuhan saudaraku. Memang kita harus lebih lama, harus semakin diberkati Tuhan. Semakin lama semakin diberkati Tuhan. Baru kita lihat di sini, lalu bernazarlah Yakub. Nah, ini saudaraku, saya lihat ini bagus ini di dalam kerohanian kita. Dan ini bukan suatu kebiasaan, tapi ini adalah gerakan yang timbul dari hati sanubari sendiri, bukan peraturan, bukan yang disuruh. Ini dari hati sanubari sendiri, karena kita baca lalu bernazarlah Yakub. Saudara-saudaraku, ibadah kita ini semua harus sudah dari hati kita.
Jangan terpaksa, jangan dipaksa. Tapi sudah menjadi sukacita kita. Ini saudaraku, dan ini dari rasa kasih kita kepada Tuhan. Dan ini saudaraku, nasar yang didahulukan sebelum mendapatkan, sebelum ada, dia bernasar dulu. Sama dengan orang yang mengasihi anaknya. Anakku, doakan orang tua dapat duit, nanti belikan apalah, sepeda motor lah, belikan apalah. Ya ini saudaraku, padahal kan belum ada duit. Tapi karena ada dorongan, walaupun belum ada duit, ada dorongan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita ini mengasihi Tuhan ini harus ada lebih meningkat lagi, saudara-saudara yang kasih. Ya. Jadi ya kadang orang, ya gitulah saudaraku ya, nggak bisa. Adapun kadang-kadang fasilitas, tapi ada kadang masih malas, ada masih bosan, ya, ada masih harus terpaksa, ada masih ikut-ikutan. Jadi ini berdasar ini adalah sudah memiliki gerakan hati nurani sendiri. Ini sudah. Jadi biarpun suami istri, tapi dua-dua udah punya gerakan hati nurani sendiri. Ini saudaraku, memang suami istri kalau sehati enak juga, ya, bergandengan tangan. Ini saudaraku, jadi beribadah bergandengan tangan, apa saja bergandengan tangan, ya. Tapi yang terutama, masing-masing sudah ada gerakan dalam hati nurani masing-masing. Jadi kalau umpamanya tidur, kalau istrinya memanggil, Mas, ayo kebaktian. Nggak ada yang bilang, tunggu, nah, masih enak tidur. Oh iya, harus langsung begitu, saudaraku. Karena apa? Kan sudah semua ada hati nuraninya. Jadi cuma dikontak dikit, langsung ngecas, saudaraku, ya. Jadi, ya, kalau kayak mobil itu di starter nggak usah 2 kali, langsung jadi, saudaraku, ya kan? Sering sekali anak-anak dibangunin, ibu dong. Wah, susah juga, saudaraku. Ya, tapi kalau dia bilang, kita mau jalan-jalan, mana yang enak? Langsung. Kadang-kadang malamnya juga jam berapa kita pergi? Bisa gitu, ditanyain, saudaraku. Ya, senang dia. Jadi kita, saudaraku, kalau dari hati nurani itu sudah beda, saudaraku. Jadi ini yang kita akan perhatikan. Yakub di dalam sikapnya. Sebabnya kita perhatikan di sini. Lalu bernasarlah Yakub. Sebenarnya kan belum terjadi. Ibaratnya aku mau mempersembahkan persembahan. Kan dia belum punya. Tapi itulah hidupnya itu. Dia sudah tetapkan untuk Tuhan. Ya, bernasarlah Yakub. Jadi lanjutan hidupnya itu, pertama dia mengutamakan Tuhan. Wah, kalau kita bisa begitu dalam segala hal, Tuhan juga pasti semakin mengasihi kita. Dan Tuhan juga pasti semakin memberkati kita. Dan itu adalah kehidupan mempelai yang selalu sudah merindukan, mendekatkan diri, menyenangkan, untuk menyatu, untuk bersatu. Ini saudaraku, bernasar ini. Jadi
kita juga sebenarnya satu hal yang sangat baik kalau dalam semua kita dalam hati itu bernasar itu ada penyerahan kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih hidup bagi kita setiap hari, kita harus bisa berkata, hari ini saya harus menyenangkan Tuhan. Ini mulai dari kita bangun tidur, haleluya saudaraku. Itu kan bagian dari nasar itu, penyerahan. Harus menyenangkan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki harus mengutamakan Tuhan. Nah, kalau yang begini ini ya nggak susah lagi Tuhan untuk bagai tanah liat siap dibentuk. Karena sudah penyerahan dulu. Tapi kalau belum ada penyerahan, harus apa dulu? Dirayu-rayu dulu, apa dulu, gitu sudah. Ya. Tapi kalau sudah bernasar itu karena sudah ada dari dalam hati. Walaupun umpamanya apa yang dinasarkan itu belum terjadi. Iya. Inilah. Jadi sudah ditetapkan yang pertama untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita biar untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini yang pertama. Berserah, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudaraku. Ya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi yang pertama saudaraku, ya, Tuhan menjadi Allahku. Itu di dalam Matius pasal 22 kita mengasihi Dia, kita mengutamakan Dia. Ini saudaraku, segenap hati. Mau baca dulu deh, ayo. Matius 22 ayat 37. 22 ayat 37. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, inilah artinya Tuhan akan menjadi Allahku. Saudara-saudaraku, kalau itu sudah ada pada kita, Tuhan lihat hati kita. Kita umatnya, kita anaknya, Dia akan mencurahkan segala berkat itu bagi kita, saudaraku. Dan nyanyian indah rencanamu itu akan terjadi bagi kita, saudaraku. Ya, nanti kita lihat. Kita nggak bisa memikirkan, nggak sanggup kita. Karena segala yang baik itu adalah dari rencana Tuhan. Tuhan sudah rencanakan bagi kita semua yang terbaik. Dan saudara-saudara yang kekasih, rumah Tuhan adalah tempat Tuhan secara selama rumah itu ada, penyertaan terjadi dan pemberkatan Tuhan. Itu sebabnya di Yerusalem baru nanti juga kan kemah tempat Tuhan. Itu rumah Tuhan, saudaraku, ya. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata,
lihatlah kemah Allah. Sama ini saudara-saudaraku. Ya. Dan di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini akan terjadi saudara-saudaraku. Dan itulah ibadah kita, tidak hanya ya perkara-perkara dunia ini. Kita sudah sering mendengar kalau kita berharap kepada Tuhan hanya dengan perkara dunia, kita adalah manusia yang paling malang di antara manusia. Ini apapun manusia di situ. Di gigi, pemulung, apapun itu. Ya. Itu sebabnya kita melihat, saudaraku, kita harus ada penyerahan. Setiap kita belajar mulai pagi, jika Allah menyertai kita, melindungi kita, ya, kita harus berkata, Tuhan akan menjadi Allahku. Itu persekutuan itu. Itu persekutuan tadi. Kan tadi Wahyu 21, Tuhan akan menjadi Allah mereka. Jadi bukan asal-asalan, saudaraku. Kalau hanya asal-asalan, waduh, seperti orang lain, nanti kalau pas minggu datang, habis itu pulang, ya biasa-biasa. Jadi kita harus terus udah terikat itu, saudaraku. Perjalanan itu harus sampai ke sana. Jadi tidak asal-asalan. Ini yang kita akan perhatikan. Bagaimana sudah sampai terjadi di tempat ini? Ya, dia berkata, ada pintu gerbang surga. Nah, ini kan tadi. Ayat 17. Kejadian 28 tadi, ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Jadi nanti kalau kita boleh sampai di Yerusalem baru, waduh, bagaimana saudaraku? Mulai dari tembok-temboknya kita lihat dari jauh mungkin ya. Wah, sampai nanti kalau kita sudah masuk di dalamnya, semua terbuat dari serba emas, ya. Tidak ada lagi, ya, ini tidak lain dari rumah Allah. Ini itu Wahyu 21 ayat 3 itu, saudaraku. Ini pintu gerbang surga. Jadi kita biar di sini, kalau pintu gerbangnya itu kita sudah melihat dalam iman. Ini saudaraku, jadi pegang itu dalam iman. Yakub pada saat itu adalah di dalam permulaan perjalanannya, bahkan adalah di dalam pergumulannya yang sedang dikejar-kejar oleh saudaranya. Ini saudaraku. Jadi ada ujian, cobaan, tantangan, ada masalah. Tapi penyertaan Tuhan cukup bagi kita. Apapun yang terjadi, saudara-saudaraku, mari lebih sungguh terus mengasihi Tuhan. Kita berkata, Tuhanlah Allahku. Harus sampai berani, saudaraku. Ya. Dan firman yang kita dengar harus itu bisa menjadi tugu bagi kita yang mengangkat kita tinggi kepada persekutuan dengan Tuhan. Ini sangat baik, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya ada penyerahan. Bernasarlah Yakub. Ya, jadi itu belum ada, saudara-saudaraku. Tapi niat di dalam
hidupnya itu sudah begitu ada, saudaraku. Saya dulu, ya itulah Tuhan kasih pengalaman tersendiri. Saya yakin kita juga ada pengalaman tersendiri juga. Saya tahun 65, saya sudah juga, ya seperti ini. Aku akan mencari Tuhan sepanjang hidupku. Sudah begitu, saudaraku. Dari tahun 65. Tapi ya puji Tuhan, sampai sekarang masih berjalan. Dan tahu Tuhan mau kasih umur berapa lagi. Sampai selesai harus Tuhan akan menjadi Allahku sampai titik terakhir Yerusalem baru. Jadi kita harus ada begitu, saudara-saudaraku, di dalam pengiringan ini. Kalau tidak nanti belum kuat. Masih muter-muter. Menggol-menggol. Ya, ini saudaraku ya. Jadi ada penyerahan dari awal ini. Jadi bernasar itu adalah perjanjian awal. Perjanjian permulaan. Nah, jadi kita sudah harus ada dulu pernyataan. Ya, sama dengan kalau kita menyanyi, ku mau setia, setia. Kan kita masih di sini, kan kita belum tahu sampai berapa tahun. Tapi kita yakin sepanjang hari umur kita harus setia sampai semua hari selesai. Amin, saudaraku. Ini yang Tuhan kehendaki. Nah, ini batu yang kudirikan ini sebagai tugu. Jadi firman Tuhan itu sudah tersusun. Itu penggembalaan, saudaraku. Jadi perjalanan kita ini sah. Nah, kalau bangsa Israel dari Mesir sampai tanah Kanaan, Tuhan mampukan. Kalau perjalanan kita dari kita menerima Yesus sampai di Yerusalem baru, apa kita bisa mau berjanji kepada Tuhan, kita mau setia terus kepada Tuhan? Haleluya. Nah, jadi begitu, saudaraku ya. Orang kalau mau bekerja, Tuhan bukakan pekerjaan, biar dari situ aku memuliakan Engkau. Amin, saudaraku. Jangan asal dapat kerjaan, nggak ingat lagi Tuhan, nggak dimuliakan lagi. Malah dapat kerjaan, malah nggak tahu lagi kemana. Nggak ada waktu. Nggak pernah ibadah, saudaraku. Ada kata kadang-kadang waktu, wah kan kita harus apa namanya? Ada ya, refreshing. Udah ada mobil, ada uang apa? Kan harus kemana? Ke puncak, ke ada pantai Carita, kemana-mana lah. Saudara-saudara yang kekasih. Tapi kalau Tuhan kasih umur, biar kita memuliakan Tuhan. Kalau kita ada kerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini Yakub ini, Tuhanlah Allahku. Dan didirikan sebagai tugu menjadi rumah Tuhan. Dan dia tidak sampai di situ. Dia mengerti, saudara-saudaraku. Di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, itu benar-benar penggenapan dari kebenaran rumah Tuhan. Jadi kita nggak asal-asal begitu, saudaraku. Kita yang diberkati Tuhan sampai rumah Tuhan, Yerusalem baru, ya. Maleakhi 3:9 mulai, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Jadi dengan apa? Baru dijawab, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu
sampai berkelimpahan. Jadi penyerahan manusia yang benar-benar menyerahkan, Tuhan Allahku mau mengasihi Tuhan dengan sungguh, dan ada penggenapan-penggenapan firman yang dilaksanakan, maka itu membawa perjalanannya aman, saudaraku. Nah, jadi nanti kalau kita sudah berbuat ini, Tuhan memberkati dan Tuhan menjadikan kita berhasil, maka harus kembali lagi. Nanti Yakub ingin menyatu dengan Esau, berdamai, saudaraku. Ini nggak bisa salah kita. Jadi orang juga nggak suka berdamai, berhasilnya nanti akan tidak langgeng, saudaraku. Kalau Tuhan sudah berkati kita, kita juga harus jadi berkat, berguna bagi orang. Makanya kita sudah selalu mendengar di dalam pasal yang ke-32 itu, Yakub itu bergumul untuk bertemu Esau. Itu namanya perbaikan langkah. Saudara-saudaraku, sangat baik bagi kita, biarpun sudah lewat, tapi langkah kita yang sudah lewat harus diperbaiki. Jangan lupa, saudaraku, itu yang diberkati Tuhan begitu. Haleluya. Orang sekarang kalau sudah keberkatan lupa, saudaraku, lupa semuanya. Makanya ada pepatah orang lupa kacang di kulitnya, padahal dia terbungkus di situ tadinya, tapi lupa. Ini, saudaraku. Jadi kita ini semua langkah-langkah lama harus diperbaiki. Ini baik seperti siapa? Daud kalau merenung itu malam-malam, dia bilang sampai tempat tidurnya itu digenangi air mata, saudaraku. Dan apa yang dia lakukan? Dosa mulai dalam kandungan, dosa mulai dalam masa muda, dosa yang dia lakukan, semua itu diperdamaikan dengan Tuhan. Ini harus terjadi, saudaraku, dalam kehidupan kita. Ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan, semua ini bisa ada jawaban. Yakub itu berkata, orang aku disuruh mamaku, orang aku dari ini, dari sononya, udah begitu. Aku jadi yang sulung, orang dia udah kasih, udah jual. Tapi tidak ada, saudaraku. Memang orang yang diberkati Tuhan itu nggak suka ngeyel. Haleluya, saudaraku. Orang yang suka ngeyel itu biasanya itu membela diri. Itu, saudaraku. Tapi kalau orang diam, dia bilang, sudahlah, Tuhanlah yang menghakimi kita. Segala sesuatu Tuhanlah yang bekerja, kehendak Tuhanlah yang jadi. Tapi dari kita, saudaraku, apapun yang terjadi harus adakan perdamaian. Makanya tadi penyerahan kepada Tuhan, dan dia berhasil dan pulang. Dan kalau sudah berhasil, mengadakan perbaikan. Ini, jadi ada cara pergi, ada cara pulang. Haleluya, saudaraku. Jadi apa yang kita baca Kejadian pasal 32, Yakub kembali dan berdamai dengan saudaranya. Apa yang kita baca tadi, yang pertama Kejadian pasal yang ke-28 adalah
permulaan Yakub melarikan diri, saudara-saudaraku. Jadi semua harus diperbaiki. Langkah kita biar diperbaiki sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Ya, mari kita menyanyi.